Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Intan Rahmatulaili dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Hasyim Asy'ari. Saya akan menjelaskan tentang diorama alur penularan COVID-19 dan materi tentang COVID-19. Kalian tahu nggak apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi saluran pernafasan, seperti flu biasa hingga penyakit yang serius. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Penularan COVID-19 bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Yang kedua, yaitu melalui udara. Yang ketiga, yaitu melalui permukaan yang terkontaminasi. Jadi, kalian harus menghindari untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Yang keempat, melalui vesel oral atau limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus COVID-19 ditemukan juga pada vesel oral orang yang terinfeksi, seperti urin dan feses. Namun, WHO mengatakan hingga saat ini masih belum ada laporan yang dipublikasikan terkait cara penularan virus COVID-19 melalui cara ini dan bukan upaya transmisi utama virus. Yang kelima yaitu berbagai tempat umum. Contohnya seperti tempat yang ramai, tempat yang sempit, ruangan yang terbatas dan tertutup, seperti halte bus, tempat ibadah, kantor, dan tempat-tempat yang lain. Berikut adalah contoh alur penularan menggunakan media diorama di tempat umum. Selamat menyaksikan. Pada tahap 1, di tengah pandemi, banyak orang berkerumun di halte untuk menunggu bus. Mereka tidak memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan di sebelah halte disediakan wastafel untuk cuci tangan. Pada tahap 2, setelah pulang dari halte, ada salah satu orang yang terpapar virus COVID-19. Dia mengalami gejala-gejala COVID seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Pada tahap 3, orang yang terpapar virus COVID-19 ini datanya sudah masuk ke dinas kesehatan. Kemudian dilakukan penjemputan oleh pihak rumah sakit setempat yang menjadi tempat rujukan bagi pasien positif COVID-19. Pada tahap 4, pasien positif COVID-19 akan diisolasi dan dirawat di rumah sakit selama 14 hari dan akan terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu pasien positif COVID-19 akan meninggal dunia jika dalam perawatan selama 14 hari tidak ada perkembangan. Dan kemungkinan kedua, jika dalam 14 hari itu ada perkembangan yang baik, maka pasien positif COVID-19 itu akan sembuh dan akan sehat kembali. Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam waktu 2 hari atau 2 minggu. Tapi ada 3 gejala yang bisa menandakan terkena COVID-19. Yang pertama yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua yaitu batuk. Yang ketiga yaitu sesak nafas. Apabila kalian mengalami gejala tersebut, jangan takut untuk memeriksakannya ke dokter ya. Siapapun bisa tertular virus COVID-19.
Namun, ada kelompok yang lebih rentan tertular virus COVID-19. Yang pertama yaitu orang yang terkena penyakit diabetes. Yang kedua yaitu orang yang terkena penyakit jantung. Yang ketiga yaitu orang yang terkena penyakit paru-paru. Yang keempat yaitu orang yang terkena penyakit kanker dan penyakit lainnya. Orang-orang yang berada di dalam kelompok tersebut lebih rentan terkena penyakit virus COVID-19 karena daya tahan tubuh mereka yang sangat lemah. Ada 4 cara untuk mencegah penularan virus COVID-19. Yang pertama yaitu mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir. Kedua yaitu menghindari kerumunan. Yang ketiga yaitu menjaga jarak dengan orang lain. Yang keempat yaitu menggunakan masker. Nah, kalian tahu nggak? Ada 3 jenis masker yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu masker N95. Yang kedua yaitu masker medis. Dan yang terakhir yaitu masker kain. Nah, kalian tahu nggak? Setiap penggunaan masker ada jangka waktunya juga loh. Ketika kalian menggunakan masker medis, kalian harus menggunakan masker selama 6 jam. Setelah 6 jam, kalian harus menggantinya dengan masker yang baru. Untuk masker kain, kalian harus menggantinya setiap 3 jam sekali. Nah, kapan sih kalian harus ke dokter? Kalian harus ke dokter apabila kalian mengalami gejala demam lebih dari 38 derajat Celcius dan gejala penyakit infeksi pernafasan berat seperti batuk berdahak atau berdarah dan sesak nafas. Apabila kemungkinan kamu terpapar virus COVID-19 namun tidak mengalami gejala apapun, kamu tidak perlu pergi ke rumah sakit atau ke dokter untuk memeriksakan diri. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan batasi kontak dengan orang lain. Nah, saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana sih cara melakukan batuk efektif supaya kalian ketika batuk tidak menyebarkan penyakit kepada orang-orang yang ada di sekitar. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu menggunakan masker. Jika kalian tidak menggunakan masker, maka tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Siku bagian dalam. Ketiga, jangan batuk di depan orang lain. Ketika kalian batuk, kalian harus memalingkan wajah kalian dari orang lain supaya kalian tidak menyebarkan virus kepada orang tersebut. Yang keempat, jika kalian ketika batuk menggunakan tisu, maka buanglah tisu di tempat sampah. Cucilah tangan kalian menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Dengan melakukan teknik batuk efektif atau etika batuk, pernafasan akan terasa lebih lega dan kalian sudah mencegah penularan virus ke orang-orang yang ada di sekitar atau orang-orang yang ada di dekat kalian. Jangan lupa kalian harus menggunakan masker kemanapun kalian pergi ketika kalian sedang mengalami batuk atau flu. Sekian edukasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga imun, jaga kesehatan, dan jangan lupa pakai masker ya jika kalian pergi kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.